Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saza Zulfiani, NIM 2311518. Pada proyek kali ini saya membuat sebuah face recognition model berbasis library face recognition yang dibangun di atas Glib, yang mana saya menggunakan ada 5 dataset, yaitu dataset primer, yaitu ada saya sendiri, Saza Zulfiani, Bima, Ayu, Fasi, dan juga Rahul. Di sini total dari keseluruhan dataset yaitu ada 190 foto, yang mana dari setiap dataset itu terdapat 38 foto, 30 untuk validasi dan 8 untuk training. Pada proyek ini saya tidak menggunakan YOLO karena menurut saya YOLO itu lebih cocok untuk object detection umum, sedangkan tugas kali ini tuh berfokus pada pengenalan identitas wajah. Nah, algoritma yang saya gunakan dalam tugas ini, yang pertama itu ada HOG atau Histogram of Oriented Gradients, itu untuk mendeteksi wajah pada gambar. Yang kedua itu ada face encoding, itu mengubah wajah menjadi representasi angka. Yang kemudian ada face matching, membandingkan wajah input dengan database training. Kemudian ada inclusion distance, yaitu mengukur tingkat kemiripan wajah. Yang kelima itu ada tolerance 0,50, batas untuk menentukan wajah itu dikenali atau tidak. Jika distance-nya kurang dari atau sama dengan 50, maka wajah dikenali. Kalau lebih, maka itu dianggap tidak kenal. Kemudian library yang saya gunakan di dalam sistem ini, yang pertama ada face recognition untuk mendeteksi wajah, encoding wajah, proses matching wajah. Yang kedua ada Glib, yaitu sebagai backend utama dari face recognition ini untuk membuat face embeddingnya. Yang ketiga itu ada OpenCV yang digunakan untuk pengolahan gambar seperti resize, konversi warna, menampilkan bounding box. Yang keempat itu ada NumPy, digunakan untuk komputasi numeriknya. Yang kelima itu ada Pillow untuk membaca dan processing gambar. Yang keenam ada Matplotlib, digunakan untuk visualisasi hasil gambar dan output deteksi. Yang ketujuh itu ada Pickle untuk menyimpan hasil encoding agar tidak perlu melakukan proses encoding ulang. Alasan kenapa saya menggunakan metode ini karena yang pertama lebih ringan dibanding model deep learning seperti CNN atau YOLO. Yang kedua itu tidak perlu training model dari awal. Yang kelima cocoklah untuk dataset kecil seperti yang lagi saya gunakan. Yang keempat mudah digunakan pada Google Colab. Alur dari sistem face recognition yang saya bikin yaitu yang pertama ada install library. Yang kedua itu load dataset, kita masukin datasetnya. Dataset yang saya masukin yaitu berupa sebuah zip yang saya upload. Yang ketiga itu deteksi wajahnya. Keempat encoding wajah. Yang kelima itu mentraining datanya. Yang keenam itu ada validasi. Yang ketujuh testing wajah baru, testing foto baru yang belum ada dalam dataset gitu. Berikut saya tampilkan live demo dari hasil sistem face recognition yang telah saya buat. Nah, berikut adalah Google Colab dari sistem yang telah saya bikin. Tuh, di sini ada beberapa langkah dari sistem yang telah saya buat. Yang pertama itu ada instalasi library. Berikut library yang saya gunakan pada sistem ini. Yang kedua itu membersihkan dan menyiapkan folder dataset. Nah, untuk library tadi, ini saya sudah install library-nya. Yang kedua yaitu ada membersihkan dan menyiapkan folder dataset. Karena kemarin datasetnya kurang bagus, jadi saya mengulang mengupload dataset baru ke foldernya. Jadi sebelum dataset baru dimasukkan, folder dataset lama dihapus terlebih dahulu agar tidak terjadi duplikasi atau campuran data dari percobaan sebelumnya. Kemudian dibikin lagi ke folder baru sebagai tempat dataset utama. Di sini untuk import datasetnya. Kemudian kita upload dan juga ekstrak dari dataset tadi. Dataset tadi saya masukkan berupa zip. Kemudian kita cek isi dari dataset tersebut. Nah, ini isi dari dataset pas Bima 38, masing-masing dari dataset itu ada 38 foto. Kemudian di sini kita tes untuk menampilkan contoh dari gambar tab orangnya.
Nah, ini bisa dikenali ya, benar ini Bima, Ayu, Rahul, Saza, dan juga Fasi. Kemudian kita masuk ke encoding wajah awal pada semua dataset. Nah, pada tahap ini tuh digunakan untuk melihat berapa banyak foto yang wajahnya tuh berhasil berhasil diubah menjadi encoding. Dari 190 foto, terdapat 33 foto gagal yang tidak terdeteksi. Kemungkinan penyebab dari tidak terdeteksinya foto itu karena pengambilan foto yang kurang bagus, atau fotonya yang nge-shake atau ngeblur, dan lain sebagainya. Kemudian kita di sini kita coba untuk hitung beberapa foto yang gagal. Kemudian kita split dataset menjadi train dan juga validation. Nah, untuk ini kita memiliki 30 foto untuk training dan 8 untuk validation dari masing-masing datanya gitu. Data training itu digunakan untuk membangun database wajahnya, sedangkan validasi itu digunakan untuk menguji apakah sistem itu bisa mengenali wajah dengan benar. Kemudian kita encoding data train. Pada tahap ini nih, sistem hanya menggunakan data training untuk membentuk database wajah. Setiap wajah yang berhasil dideteksi akan diubah menjadi encoding dan disimpan bersama label namanya. Nah, kemudian kita validasi model menggunakan data validation. Foto validation tadi dibaca, kemudian dideteksi, kemudian diubah menjadi encoding. Nah, encoding wajah validation dibandingkan dengan encoding wajah train, program mencari jarak atau distance paling kecil. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika distance-nya kurang lebih atau sama dengan 0,50, maka wajah dianggap cocok, dan jika berlebih maka tidak dikenali. Nah, di sini saya sudah coba testing menggunakan foto baru, dan sistem berhasil menebak siapa identitas dari foto tersebut. Di sini Saza dan di sini Rahul. Kemudian saya sudah coba lagi dengan foto yang lain. Di sini Ayu, di sini Saza. Nah, sekian. Nah, di sini juga ada 3 foto, itu ada Saza, Fasi, dan juga Ayu. Nah, berdasarkan hasil dari percobaan, sistem face recognition berhasil dibuat menggunakan dataset primer berisi 5 orang, dan sistem berhasil melakukan menebak siapa identitas dari foto tersebut. Nah, untuk pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman saya, di sini saya akan tunjukkan satu yang berhasil dan satu yang gagal. Nah, ini yang berhasil. Sistem berhasil menebak kalau ini saya, Saza, dan ini juga teman saya Fasi, dan yang tengahnya tidak dikenali karena tidak ada di dalam dataset. Yang kedua itu di sini yang gagalnya. Nah, di sini sistem menebak yang ini benar, tapi selebihnya itu tidak benar. Dan di sini sistem menebak kalau ini Saza, padahal ini bukan Saza, dan Nori tidak ada di dalam dataset. Jadi menurut saya kenapa bisa sistem salah menebak seperti ini, karena foto yang saya berikan itu dalam ukuran yang berbeda, dan juga pengambilan fotonya juga jauh dan tidak terlalu jelas. Menurut saya bagian yang paling terpenting itu adalah yang pertama pada saat menginputkan dataset, karena kunci dari face recognition itu datasetnya. Kalau tidak ada dataset, maka face recognition ini tidak dapat berjalan. Yang kedua itu proses face encoding dan juga face matchingnya, karena input dari tahap ini kan berupa gambar wajah tadi. Nah, proses yang dilakukan pada tahap ini itu yaitu mengubah wajah menjadi encoding, lalu dibandingkan dengan database training menggunakan face distance. Nah, output yang dikeluarkan dari tahap ini itu nama orangnya jika orang tersebut ada dalam dataset, dan unknown jika orang tersebut tidak ada dalam dataset. Kemudian kesulitan saya yang saya alami selama membuat tugas ini, yang pertama kesulitan saya dalam mengambil datasetnya, karena pengambilan gambar dataset yang kurang tepat, kurang baik, kurang proporsional, dan
juga awalnya saya mengambil dataset itu tidak seimbang. Jadi saya harus mengulang mengambil dataset supaya semua dataset saya itu seimbang. Kemudian sistem ini menurut saya menjadi kurang akurat juga karena ada wajah yang terlalu kecil, posisi yang tidak pas, tidak jelas, banyak wajah atau objek-objek lain dalam fotonya gitu. Untuk mengatasinya saya menggunakan gambar. Jadi saya menggunakan gambar dengan jumlah orang yang lebih sedikit dan kualitas gambarnya lebih jelas. Kelemahan dari sistem yang saya bikin itu dari datasetnya, karena yang pertama datasetnya masih kecil, yaitu 38 per 1 kelas. Yang kedua itu kualitas gambarnya itu belum konsisten, lightingnya juga nggak konsisten, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang banget, ada yang remang-remang. Kemudian ekspresi dan pose wajah yang kurang bervariasi, terus kurang seimbang juga ekspresi dan pose wajah dari setiap kelasnya. Nah, hal yang sangat saya pelajari dari membuat tugas ini yaitu bahwa kualitas dataset ini tuh sangat mempengaruhi sistem yang akan kita buat gitu, karena itu akan mempengaruhi hasil dari face recognition-nya. Selain itu saya juga memahami bahwa face recognition itu tidak membandingkan gambar secara langsung, tetapi menggunakan representasi numerik atau encoding dari wajah. Nah, sekian video presentasi demo untuk memenuhi tugas computer vision. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.